Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai bab perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sebelum itu, saya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama Muhammad Himun, yang kedua Rizkianti, yang ketiga Vicania, yang keempat Feini Widianti, dan yang kelima Sherina Nanda Aprilia. Kalau begitu, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materinya sebagai berikut. Yang pertama adalah bank konvensional. Pengertian bank konvensional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, konvensional berarti menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan, di mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga. Karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya, prinsip bank konvensional. Yang pertama, bunga sudah ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh bank tanpa memperhitungkan apakah bank sedang mendapatkan keuntungan ataupun tidak. Yang kedua, besarnya bunga adalah tetap, baik bank sedang rugi atau laba, walaupun ekonomi sedang baik dan bank sedang mendapatkan banyak laba, akan tetapi tetap bunga yang diberikan kepada nasabah tidak bertambah. Selanjutnya, keunggulan bank konvensional. Yang pertama, dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti. Yang kedua, banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan. Yang ketiga, nasabah telah terbiasa dengan sistem bunga, tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru. Yang keempat, bank konvensional lebih kreatif membuat produk-produk baru. Yang kelima, metode bunga telah lama dikenal masyarakat. Kelemahan bank konvensional. Yang pertama, ada yang praktek spekulasi tanpa perhitungan. Yang kedua, kredit yang bermasalah. Yang ketiga, praktik curang. Dan yang terakhir, faktor manajemen. Selanjutnya ada produk-produk bank konvensional. Yang pertama ada giro, demand, deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua ada tabungan, saving deposit, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang ketiga ada deposito atau deposit, merupakan simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu. Pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari deposito berjangka, time deposit, sertifikat deposito, certificate of deposit, dan deposit on call. Yang keempat ada kredit investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi. Yang kelima ada kredit modal kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal kerja. Yang keenam ada kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar atau memperlancar kegiatan perdagangan. Yang ketujuh ada kredit produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Yang kedelapan ada kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi. Yang kesembilan ada kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional. Yang ke-10 ada kredit sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain. Yang terakhir ada kredit program, merupakan kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi suatu program pemerintah. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Landasan hukum perbankan syariah: 1. Urgensi undang-undang perbankan syariah. 2. Hierarki hukum nasional. 3. Perbankan syariah dalam Undang-Undang Dasar. 4. Perbankan syariah dalam undang-undang. 5. Perbankan syariah dalam peraturan pemerintah. 6. Perbankan syariah dalam peraturan Bank Indonesia. 7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Prinsip bank syariah.
Prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah. Prinsip bank syariah secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram. Keunggulan bank syariah. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijaksanaan pemerintah, terhindar dari praktik money laundering. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya, tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Selanjutnya, ada kelemahan bank syariah yang terdiri dari yang pertama, jaringan kantor bank syariah belum luas. Yang kedua, sumber daya manusia bank syariah masih sedikit. Yang ketiga, pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Yang keempat, kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Selanjutnya ada produk bank syariah. Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain. Yang pertama, jasa untuk peminjaman dana. Yang kedua, jasa untuk penyimpanan dana. Jasa untuk peminjaman dana terdiri dari yang pertama, mudharabah, yaitu perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Yang kedua, musyarakah, yaitu konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Yang ketiga, murabahah, yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Yang keempat, tafakul atau asuransi Islam. Jasa untuk penyimpanan dana terdiri dari yang pertama, wadiah atau jasa penitipan, yaitu jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Yang kedua, deposito mudharabah, yaitu nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa aspek. Yang pertama berdasarkan aspek falsafah, di mana bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sementara bank konvensional berdasarkan atas bunga. Yang kedua berdasarkan aspek operasional. Bank syariah dana masyarakatnya berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu, dan penyaluran pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo, dan penyaluran pada sektor yang menguntungkan. Aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Aspek yang ketiga yaitu aspek sosial, di mana bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sementara bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek organisasi, di mana bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sementara bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.